Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya orang-orang yang kelihatannya paling licik, paling pinter ngakalin situasi, kok ujung-ujungnya kayaknya nggak jadi yang paling sukses? Nah, hari ini kita akan coba bongkar misteri itu. Kita semua pasti pernah lihat deh orang yang kayak gini. Tipe yang selalu dapat apa yang dia mau pakai cara-cara culas, selangkah di depan yang lain. Tapi anehnya, kesuksesan yang gede itu kok kayaknya nggak nempel lama sama mereka. Kenapa ya? Oke, buat ngebongkar fenomena ini, kita bakal lihat dari tiga kacamata yang beda banget. Ada dari teori permainan, psikologi, sampai ekonomi. Biar kita bisa ngerti aturan main tak terlihat apa sih yang sebenarnya nentuin siapa pemenang sejati di akhir cerita. Kita mulai dari paradoks utamanya dulu nih. Sebuah ide yang seolah-olah nantang logika umum, kalau menang itu adalah segalanya. Nah, bukti pertamanya datang dari bidang yang mungkin nggak pernah Anda sangka-sangka, yaitu matematika. Ya, beneran, ternyata ada alasan matematis yang jelas banget kenapa kerjasama dalam jangka panjang selalu ngalahin tipu daya. Ini dia konsepnya, namanya dilema tahanan berulang. Bayangin aja ini sebuah game, di mana Anda terus-terusan dihadapkan pada satu pilihan, mau kerjasama bareng orang lain atau khianatin mereka buat untung sesaat. Jawabannya ternyata cukup mengejutkan. Nah, disinilah kuncinya. Kalau interaksinya cuma sekali doang, ya nipu emang bisa jadi strategi paling nguntungin. Tapi, hidup kita kan bukan cuma satu pertandingan ya kan? Hidup itu kayak turnamen panjang, isinya ribuan interaksi kecil. Dan strategi paling jitu yang keluar dari semua simulasi ini namanya tit for tat, atau gampangnya balas setimpal. Caranya simple banget. Di awal, selalu mulai dengan niat baik, kerjasama. Habis itu, tinggal tiru aja apa yang lawan lakuin di ronde sebelumnya. Ini bukti matematis loh, kalau ngebangun reputasi sebagai orang yang bisa dipercaya itu jauh lebih berharga daripada satu kemenangan hasil nipu. Oke, kalau kerjasama itu sekuat itu, kenapa dong masih banyak orang yang milih buat licik? Nah, itu karena mereka nggak sadar lagi ngorbanin sesuatu yang jauh lebih berharga, sesuatu yang nggak kelihatan. Aset tak terlihat ini namanya modal sosial. Gampangnya, ini soal kepercayaan. Coba bayangin deh, orang licik mungkin bisa dapat untung gede di satu deal dengan cara nipu. Tapi kira-kira dia bakal dapat rekomendasi buat proyek gede selanjutnya nggak? Nggak bakal. Mereka itu kayak ngebakar jembatan di belakang mereka, sampai akhirnya ya, nggak ada lagi jembatan yang bisa dilewatin. Investor legendaris, Warren Buffett, pernah bilang sesuatu yang nusuk banget soal ini. Katanya, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan cuma 5 menit untuk menghancurkannya. Ini benar-benar ngegambarin betapa rapuhnya reputasi itu aset yang sering banget diremehin sama orang-orang licik. Dan poin pentingnya adalah, reputasi yang baik itu bukan aset diam. Dia itu kayak investasi yang bunganya berbunga terus. Reputasi bagus, itu bisa narik partner-partner berkualitas, ngebuka pintu ke kesempatan-kesempatan eksklusif yang nggak semua orang dapat, bahkan peluang-peluang terbaik itu nantinya bukan kita yang nyari, tapi mereka yang datang nyariin kita. Tapi tetap aja, pertanyaannya balik lagi, kenapa ada orang yang milih jalan yang jelas-jelas ngerugiin diri sendiri dalam jangka panjang? Jawabannya ternyata ada di dalam kepala kita sendiri, dalam bias-bias psikologis yang sering nggak kita sadari. Ini namanya present bias atau bias kekinian. Gini deh, ini mirip kayak kita lebih milih makan kue manis sekarang juga daripada nunggu punya badan sehat nanti. Nah, orang licik itu mikirnya gitu. Mereka lebih milih kue keuntungan kecil hari ini daripada badan sehat kesuksesan besar di masa depan. Otak kita emang secara alami lebih tergoda sama yang instan. Para psikolog bahkan punya istilah khusus buat pola pikir pokoknya harus menang halal haram hajar ini. Ini bukan lagi soal strategi, tapi udah jadi ciri kepribadian. Mereka ngelihat orang lain tuh cuma sebagai alat, sebagai pion buat ngeraih tujuan mereka sendiri. Makanya, kita sering lihat orang-orang manipulatif ini karirnya mentok di satu titik. Mereka mungkin bisa naik cepat di awal, tapi pas udah sampai level di mana loyalitas dan kerja tim itu jadi kunci, mereka berhenti. Kenapa? Ya karena nggak ada yang benar-benar percaya sama mereka. Mereka mungkin jago ngendalin 1-2 orang, tapi mereka nggak akan pernah bisa ngebangun tim yang solid dan setia. Jadi kalau kita gabungin semua tadi, teori permainan, ekonomi, sama psikologi, kita dapat satu metafora yang simple tapi dalam banget. Kelicikan itu ibaratnya kayak kita metik semua buah dari satu pohon, terus pohonnya kita tebang sekalian. Udah. Iya sih, kita dapat panen paling gede hari itu. Buahnya banyak banget. Tapi, kita baru aja ngancurin sumber penghasilan kita selamanya. Ini ngejelasin banget pilihan dasarnya. Mau untung gede tapi sekali doang, atau untung terus-menerus umur hidup. Orang yang bijak, dia bakal ngerawat pohonnya, biarpun artinya panen hari ini nggak sebanyak itu.
Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya menang hari ini, tapi lebih ke pohon apa yang lagi Anda rawat buat masa depan. Karena jawaban dari pertanyaan itu bakal nentuin nasib jangka panjang kita semua.